Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Magfira, NIM 1915105010668. Pada video ini saya akan membahas tentang konsep penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu konsep yang didasarkan atas pendapat dari beberapa ahli, kemudian sumber historis, sosiologis, dan politik, dinamika dan tantangan, serta esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Konsep penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia didasarkan atas beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, Thomas Hobbes yang mengemukakan istilah Homo homini lupus, yang berarti manusia akan memakan manusia yang lain. Hal tersebut beliau katakan karena beliau telah mengetahui bahwa setiap manusia memiliki nafsu, karakter, dan sifat yang berbeda-beda. Kemudian pendapat ahli kedua dari Cicero yang mengemukakan istilah ubi societas, ubi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ pasti terdapat hukum yang berlaku. Berdasarkan dua pendapat ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pada suatu wilayah atau suatu negara, di situ pasti terdapat hukum yang berlaku. Hal tersebut diberlakukan karena untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Sumber historis, sosiologis, dan politik penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Oleh karena itu, adanya perbedaan dapat menimbulkan segala penyimpangan dan menciptakan segala gangguan yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus membentuk badan hukum atau suatu hukum yang memiliki asas keadilan untuk menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan bagi masyarakat. Di Indonesia, hukum dibagi menjadi dua skala besar, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu. Sedangkan hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan kelompok maupun halayak umum. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dapat kita ketahui sendiri, para subjek penegak hukum masih melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, masyarakat masih merasakan bahwa hukum yang ada di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, masyarakat harus mampu mendirikan dan memperkuat para aparat hukum untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat, sehingga tujuan negara untuk menciptakan negara yang adil dan makmur akan terwujud. Aparat hukum yang dimaksud yaitu kepolisian, pengadilan, kejaksaan, lembaga peradilan, dan penasihat dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Nah, pentingnya wawasan tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia ini, khususnya bagi mahasiswa, agar kita dapat mengetahui dan mempelajari bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia, dan kita dapat membentengi diri kita sendiri dengan pelajaran ini, agar kita dapat terhindar dari perilaku penyimpangan-penyimpangan yang menjerumuskan kita ke arah hukum. Karena ini tugas review, maka saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh video kelompok 3. Menurut saya,
Kelebihan dari video kelompok 3 itu menggunakan animasi yang menarik sehingga penonton lebih tertarik untuk melihatnya. Kemudian untuk kelemahannya itu kata-katanya masih bersifat umum dan masih belum terdapat inti-intinya. Jadi seharusnya dalam pembuatan video animasi itu yang dicantumkan itu hanya poin-poin pentingnya saja, sehingga mempermudah penonton dalam menjabarkan versi kata-kata dan kalimatnya sendiri untuk lebih mudah memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.